Pemirsa, kalau kita ikuti dan lihat dinamika politik itu semakin kesini semakin bergeliat, suhunya juga semakin menghangat, saya tidak katakan memanas ya. Nah, untuk kita membahas terkait dengan bagaimana dinamika politik di Indonesia saat ini, adanya muncul wacana koalisi besar, koalisi jumbo, kemudian adanya juga transfer anggota partai politik, bursa transfer anggota partai politik, ini kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani dan juga Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azari Ardinal. Saya akan sapa, selamat pagi Pak Arsul, Mas Azari. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsul, Mas Azari sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya mungkin ke Mas Azari terlebih dahulu deh. Soal munculnya isu koalisi besar, kalau hasil riset dari Trust Indonesia seperti apa respon publik dan juga tanggapannya, apakah ada potensi besar koalisi jumbo ini terbentuk, Mas Azari? Baik, terima kasih Mas. Jadi menurut hasil survei kami pada tanggal 6 Februari yang lalu, jadi memang yang kita potret yang sangat memberikan ruang pembahasan bagi media juga adalah menurut responden bahwa alasan utama memilih capres di 2024 ini adalah yang paling utama itu adalah karena mereka menginginkan capres ke depan itu merakyat. Itu kita potret sekitar 21,2%. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kewibawaan calon presiden, itu sekitar 17,7%. Dan terakhir itu tegas, sekitar 12,8%. Artinya personifikasi dari calon presiden yang memang diharapkan tampil nanti ke depan itu masih tidak jauh dari survei-survei sebelumnya, termasuk survei-survei dari lembaga-lembaga yang lain. Nah, kita juga memotret bahwa kombinasi pasangan capres dan cawapres yang paling didukung oleh publik atau responden berdasarkan profesi itu adalah sipil militer, Mas, yang paling besar, yaitu sekitar 25,5%. Dan ini masih jauh lebih tinggi daripada pasangan sipil santri atau sipil ulama yang memiliki sekitar 20,1%. Nah, termasuk juga terkait dengan masalah gender, ternyata yang kita lihat di sini pilihan publik itu ternyata pasangan pria dan pria gitu kan, artinya yang masih unggul gitu kan ketimbang pria dan wanita. Kenapa? Karena memang ada beberapa usulan terkait dengan pasangan dengan usulan pria wanita itu tidak lebih tinggi daripada pria dan pria. Itu kita potret sekitar 75,7%. Nah, jadi positioning yang sering muncul itu tentu ada 3 nama ya. Jadi ada Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo sendiri. Jadi kalau kita potret Pak Ganjar Pranowo itu sekitar 27%. Kemudian Pak Anies itu rata-rata itu 29%. Mas Azari, saya potong dulu. Saya ingin tanya sebetulnya soal koalisi besar itu, kalau dari potret Trust Indonesia, wacana yang mencuat beberapa terakhir ini itu lebih mendapatkan respon positif atau negatif dari masyarakat? Ya, jadi kombinasi pasangan capres dan cawapres yang paling ideal menurut respon masyarakat adalah cawapres dan capres yang saling melengkapi. Artinya mereka sosok yang tidak hanya sekedar menampilkan potensi elektabilitas yang tinggi, tetapi lebih dari sekedar itu ya ada ceruk politik yang berbeda di antara mereka. Dan kalau kita mau lihat hari ini bahwa pengantin terbaik ya kalau berdasarkan judul diskusi kita pagi ini adalah mereka melihat bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbaik itu haruslah memiliki kepemimpinan yang kuat dan memiliki jejak rekam pemimpin yang bijak begitu. Termasuk di antaranya adalah kompetensi. Jadi kredibilitas dari calon presiden, wakil presiden ke depan itu juga harus didukung oleh rekam jejaknya masing-masing.
Jadi kalau Baik, seandainya hari ini sejak tadi Mas ada Azhari usulan, ini lebih fokus kepada kriteria ya, karakteristik, masih belum menyebut namanya. Ditahan dulu Mas Azhari, saya ya, ke Pak Arsul. Pak Arsul, P3 ini kan sekarang berarti ada di ini ya, di fase, di sequence politiknya ada sedang berada di KIB, tetapi juga ada dalam wacana koalisi besar. Saya ingin tahu Pak Arsul, P3 sekarang lebih concern ke KIB-nya atau ke koalisi besarnya Pak Arsul? Ya, eh, ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Yang jelas, ya, seperti yang tadi juga disampaikan di pengantar, bahwa memang dinamika politik, dinamika antar partai politik itu terus berlangsung. Jadi kalau kemudian di face a face kan, diperhadap-hadapkan antara KIP dan koalisi besar ini, saya kira tidak pas juga. Yang jelas Mas, bahwa apa yang kemudian digagas sebagai koalisi besar itu juga dibicarakan di KIP, di internal KIP oleh tiga partai. Jadi tidak ada istilah kemudian misalnya satu partai termasuk P3 itu ini lebih concern kemana, ke KIP atau ke koalisi besar. Nah ini juga karena dipengaruhi oleh tentu faktor-faktor eksternal di luar tiga partai politik itu. Nah faktor eksternal itu kan juga ditentukan oleh realitas bahwa selain PDI Perjuangan, maka tidak ada partai yang punya golden ticket yang bisa mengusung sendiri. Jadi dalam keadaan seperti itu, ya saya pikir partai yang besar tetapi tidak bisa mengusung sendiri pun itu tetap akan berusaha untuk terus ya membuka komunikasi dengan partai lainnya. Wong PDI Perjuangan saja yang punya golden ticket itu saya kira juga meskipun tidak selalu terpublikasi di media, artinya di belakang panggung juga terus ada komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Termasuk P3 salah satunya Pak Arsul pernah diajak komunikasi politik oleh PDI? Tentu komunikasi kami dengan PDI Perjuangan maupun dengan partai-partai besar lainnya ya kalau dengan Golkar jelas karena ada di KIP, termasuk juga dengan Gerindra itu terus berlangsung. Pak Arsul, menyambung pertanyaan saya di ujung segmen sebelumnya, sikap P3 terkait dengan wacana nantinya jika PDI Perjuangan masuk ke koalisi besar seperti apa? Apakah sama dengan Golkar, Pak Arsul? Yang jelas tentu P3 bisa memahami kalau PDI menghendaki capres dari kader partainya setidaknya atas dua alasan ya. Yang pertama karena memang PDI punya golden ticket dan yang kedua PDI memang punya kader yang hasil survei lembaga apapun itu sangat tinggi, yakni Mas Ganjar Pranowo. Jadi kalau kemudian ambil positioning seperti itu kami lihat sebagai sebuah kewajaran. Tapi kami juga bisa memahami jika kemudian ada koalisi besar, maka partai-partai itu inginnya adalah tentu harus duduk bersama, ada kemudian parameter-parameter yang disepakati bersama untuk kemudian menentukan siapa pasangan calon presiden yang akan diusung. Bagi P3 sendiri, saya kira yang saya sama ya dengan Mas Nurdin Halid adalah lebih baik memang Pilpres itu kalau bisa diikuti oleh lebih dari dua pasang. Ya, sekali lagi ya karena alasan misalnya kita melihat dua pilpres yang lalu dengan dua pasang itu maka segregasi masyarakat, keterbelahan itu tercipta dengan lebar. Insya Allah kita punya pengalaman pilpres-pilpres sebelumnya yang dimana ketika lebih dari dua pasang maka keterbelahan itu relatif jauh lebih terkendali itu. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Azhari, pemirsa, saya ingin menampilkan hasil riset juga dari Trust Indonesia. Bisa tolong dibantu tampilkan, teman-teman. Ini terkait dengan bagaimana positioning atau simulasi capres-cawapres yang kemudian mendapatkan respon dari masyarakat. Tolong dibantu, teman-teman. Ini dia. Kalau kita melihat hasil survei ini, menunjukkan bahwa pasangan
duet Anies Sandi ini memimpin begitu ya dari Trust Indonesia ini hasil risetnya. Mas Azari ada penjelasan soal hal ini? Ya baik, jadi apa namanya, terkait dengan pilihan masyarakat terkait dengan calon pemimpin ke depan itu masih dikuatkan oleh alam bawah sadar dari pemilih, bahwa mereka masih melihat bahwa kontestasi di 2019 ternyata itu masih menjadi standar penilaian mereka. Wajar kalau seandainya ternyata pada saat dipasangkan antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno ternyata juga masih mendapatkan respon tertinggi. Dan menurut kami hari ini adalah bentuk dari respon masyarakat terkait dengan pasangan terbaik calon presiden dan wakil presiden yang mereka jadikan sebagai penilaian. Yang pertama adalah konsep kepemimpinan, kemudian kompetensi, kemudian dan rekam jejak. Artinya kedua pasangan ini yang ternyata dijadikan sebagai pembahasan dan usulan bagi termasuk diantaranya adalah koalisi besar yang sekarang terbentuk, ternyata itu adalah salah satu dari usulan masyarakat di lapangan. Itulah yang menyebabkan kenapa kita melihat bahwa ada muncul satu usulan pasangan yang di luar pembahasan koalisi yang saat ini ada. Gitu, Mas. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Arsul. Pak Arsul, nama Sandiaga Uno ini kan belakangan dikaitkan juga dengan P3, santer bahwa informasinya akan hijrah ke P3. Ini perkembangannya seperti apa, Pak Arsul? Ya, pertama saya kira yang paling bisa menjawab dengan akurat adalah Pak Sandi Uno sendiri. Yang jelas kami di P3 ya tentu akan senang dan sangat terbuka jika tokoh sekaliber Pak Sandi itu kemudian bergabung ke P3. Tetapi kami juga tidak kemudian ingin menarik-narik, kemudian mempengaruhi dan lain sebagainya. Kita pulangkan ke Pak Sandi. Yang jelas kami di P3 juga ingin hubungan kami dengan teman-teman Gerindra itu tetap terjaga dengan baik seperti yang selama ini telah terbangun. Jadi saya kira soal itu kita kembalikanlah kepada Pak Sandi untuk pada akhirnya memutuskan akan seperti apa. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Azari. Mapping dinamika politik terakhir di Indonesia, masih adakah peluang besar untuk terbentuk 3 poros di Pilpres 2024, Mas Azari? Ya, jadi saya hanya ingin mencoba untuk menggambarkan tentang ya artinya level dari bentuk manuver partai politik ya. Artinya manuver partai politik ini kan bukan hanya sekedar bentuk dari koalisi. Artinya kalau koalisi ini kan partai politik dalam rangka memperoleh dukungan dan mempengaruhi keputusan politik itu membuat komunikasi. Tetapi hari ini ternyata itu sudah masuk di level yang berikutnya, yaitu membangun bargaining. Artinya sudah ada posisi tawar-menawar terkait dengan usulan calon presiden dari masing-masing partai dan tentunya dari tokoh yang memang benar-benar sudah mendapatkan dukungan dari persepsi publik. Nah, ada juga ternyata hari ini level manuver dari partai politik yang sudah masuk di bentuk kooptasi gitu kan, artinya memaksakan ada satu sosok yang ya salah satunya kalau menurut saya ada satu kekuatan besar yang ingin memasukkan contoh misalnya Pak Sandiaga Uno ke P3 gitu kan, dalam konteks secara persuasif mengambil kekuatan dari partai untuk mendukung calon tertentu. Bisa saja ini adalah bentuk dari strategi atau manuver dari beberapa pasangan koalisi. Baik, dinamika politik masih akan terus terjadi, suhunya juga masih akan terus menghangat. Kita nantikan juga bagaimana perkembangan terbarunya. Pak Arsul, kita juga nantikan ya, apakah nanti Sandiaga Uno jadi pindah ke P3 atau tidak. Kita nantikan nanti perkembangannya. Terima kasih Pak Arsul Sani, Waketum P3, dan Mas Azari Ardinal, Direktur Eksekutif Trust Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.